Rubah paradigmamu kalau engkau mau diurapi Roh Kudus hari ini. Jangan buat pikiranmu untuk Tuhan mencapainya, tapi kau harus capai yang Tuhan mau. Bukan pikiranmu yang Tuhan inginkan hari ini, tapi Roh Tuhan ingin melepaskan segala bebanmu dan ingin kau dipenuhi. Hari ini siapkan hatimu, jangan datang dengan rutinitas. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau nyatakan kedaulatan Allah hari ini bekerja di tempat ini. Di hari yang ke-7 ini, kami rindu ada terobosan roh di tempat ini Tuhan. Ada terobosan-terobosan pewahyuan yang baru. Sehingga di tempat ini terjadi gerakan Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, haleluya, kami siap firman dengar firman. Haleluya, amin. Silakan duduk, pemain musik sebentar di situ. Silakan duduk, pemain musik sebentar. Jangan duduk. Saudara, kami punya jemaat di Pinang Ranti. Kalau saya melihat jemaat malas menyembah, saya marahi dari depan. Kenapa? Kata Maliaki, kalau kau anggap dia Bapa, hormati dia sebagai Bapa. Kalau anggap dia Tuhan, kau berikan sanjungan yang tinggi kepada dia. Allah ada di tempat ini, kamu hanya bikin, sorry ya, jangan tunggu gerakan Allah dengan cara begitu. Yosua mau dipanggil Tuhan karena dia tahu dia nggak sanggup, tapi dia ingat ada Roh Allah yang akan berserta dia. Di tempat ini, kalau saudara mau gereja ini bangkit dari tahun-tahun yang lalu, janji dalam Yoel pasal 2 kata Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Izinkan Roh Allah bekerja. Bukan logikamu, bukan paradigmamu. Logikamu itu nyuruh kamu diem. Lihat kiri kanan dengan atribut-atributmu yang berkata, aku kan laki-laki, kayaknya nggak elok kalau goyang-goyang. Hei halo, Daud telanjang menari untuk Tuhan. Kalau kau berpikir kau laki-laki nggak pantas bergoyang, Daud raja. Amin. Kalau kau berpikir kau datang ke tempat ini, saya nggak sepantasnya begitu bergerak kepada Tuhan. Justru harus kau berikan terobosan. Kenapa terjadi namanya tembok iri roboh? Ada terobosan. Di mana? Di roh. Kalau tenaga manusia nggak sanggup merobohkan itu, saudara. Amin. 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 Saudara berpikir hari ini mau datang dipenuhi Roh Kudus? Jangan berpikir dulu dipenuhi Roh Kudus. Berpikir bagaimana kau menyenangkan Tuhan hari ini. Karena Roh Kudus datang untuk menyiapkan saudara menjadi miliknya. Amin. Saudara punya apa di tangan? Saya mau tanya dulu. Ada sapu tanganmu? Siapa punya sapu tangan? Gak punya. Yang punya kertas? Punya. Yang punya kertas? Sorry, yang punya kertas siapa? Oke. Semua punya kertas. Kebetulan saya ada tisu di depan. Haleluya. Saya bukan mau sulap. Karena saya bukan pesulap. Haleluya. Udah pegang semua? Udah pegang? Nanti saya minta ada suara-suara gemur ya. Tapi hitungan 3, sebelum saya suruh berdiri, nanti hitungan 3 baru gitu ya. Kita rindu ada gerakan baru di tempat ini. Haleluya. Saya boleh kecil saudara lihat, tapi Roh Tuhan dalam saya besar. Amin. Boleh saudara tidak mengenal saya, tapi Roh yang ada padamu ngasih tahu, itu saudara. Haleluya. Haleluya. Boleh saudara bilang, itu siapa? Kata Roh, teman. Oke, udah siap berdiri? Siap berdiri? Saya mau katakan saudara mau melompat, saudara mau berlari, saudara terserah saudara. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Saudara siap? Musik, yuk. Saudara siap, hitungan 3. 1, 2. Belum. Saudara musiknya belum siap. Saudara terkasih, udah siap? Ada roh yang sekarang lagi menggebu-gebu. Haleluya. Yes. 1, 2, 3. Yuk. Saya dikasih tema, bagaimana mempertahankan roh tetap bernyala. Ya itu ya temanya dikasih sama saya. Saya mau tanya, roh kalau ditanya bagaimana berarti semua udah kepenuhan Roh Kudus, amin? Semua udah kepenuhan, amin? Amin, cuma 2 orang berarti cuma yang 2 itu yang kepenuhan.
Yang lain belum, berarti diragukan. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat 1 sampai 5 saja. Tapi tadi malam saya nggak bisa tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ada apa? Ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada saya untuk di tempat ini. Salah satunya pesan Tuhan, begitu Tuhan ingin gemas banget lihat tempat ini. Karena keinginan Tuhan itu hampir-hampir tercapai, tapi susah saudara dapatkan. Lalu saya bilang, Tuhan apa hubungannya dengan saya Tuhan? Sampaikan saja. Lalu saya sampaikan ini kepada saudara. Tuhan sangat berkenan dengan tempat ini. Tuhan sangat berkenan dengan tempat ini. Bukan karena saya kenal Ibu Mary, bukan. Bukan karena saya kenal Bapak Indro itu, bukan. Haleluya. Bukan saya karena saudara saya mau puji saudara, enggak. Istri saya baru bisa tidur jam 3. Waktu saya nggak bisa tidur sampai jam 12 saya menyembah sama Tuhan. Bayangkannya saudaraku kalau menyembah tidak niat. Saudara tahu menyembah nggak niat? Ya nungging sakarape dewi. Nungging sesukanya. Belok bantal, saya nungging berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, istri saya lihat. Ngapain? Oh lagi menyembah, haleluya kok ngapain? Lanjut saya nyembah. Tapi gelisah, rasa gemas ditaruh Tuhan di hati saya. Amin. Saya rindu saudara lepaskan. Kalau ada suatu kata berkata, rubah paradigma, tapi perbesar kapasitas roh. Jangan diperbesar di sini. Ini yang diperbesar. Haleluya. Maka rubah paradigma, perbesar kapasitas roh. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Orang tidak pernah menganggap bahwa akan terjadi gerakan Allah yang sangat luar biasa. Saudara tahu ketika mereka menyembah dan berdoa, apa dikatakan firman? Gempa bumi. Sebetulnya bukan gempa bumi, tapi roh Allah turun di sana. Roh Allah turun menggoncang tempat itu sampai sel-sel penjara terlepas. Karena apa? Tuhan bikin kegerakan luar biasa di penjara. Yang jahat nunduk loh saudaraku. Saudara kan nggak jahat, nunduklah sama Tuhan. Amin. Amin. Bayangin di penjara semua nunduk, nggak ada yang lari. Kemarin ada penjara di Indonesia lepas lari kan semua. Amin. Baru kebuka dikit lari. Tapi ketika roh Allah turun di tempat ini, nggak ada yang berani lari. Karena Allah berikan penundukan kepada mereka. Amin. Sampai kepada penjara bertobat. Amin. Katakan kepada Tuhan, yes, aku mau yang itu Tuhan. Amin. Terjadi di tempat ini gerakan Allah. Haleluya. Yes. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Sama-sama yang 5, 1, 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala. Oke, puji Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Saudara percaya mujizat masih ada hari ini? Amin. Jangan minta mujizat kau potong kupingmu supaya tempel lagi, bukan itu lagi zamannya sekarang. Mujizat sekarang bukan di situ. Amin. Banyak sekarang gereja, jemaat Tuhan cari-cari mujizat, bukan cari bagaimana dia masuk surga, bagaimana dia menemukan roh Allah diam dalam dirinya, tapi cari-cari mujizat. Kalau saudara cari-cari mujizat nggak bakalan ketemu. Amin. Amin. Tapi kalau saudara cari Tuhan, mujizat itu yang cari engkau. Haleluya. Mujizat nggak perlu dicari, karena mujizat itu akan selalu bersamamu. Karena kata Tuhan, setiap orang percaya kepada Tuhan, dia akan disertai dengan tanda-tanda itu. Amin. Tetapi kita lihat di dalam hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta artinya ke-50. 40 hari lamanya Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Untuk seluruh umatnya. Untuk memperkenalkan bahwa dia telah bangkit kembali. Dan pada hari ke-10 mereka suruh supaya mereka naik ke Salto Loteng di Yerusalem. Mereka tinggal di sana menunggu supaya Roh Kudus turun. Apa itu Pentakosta? Pentakosta dalam kitab Bilangan-Ulangan dikatakan itu disebut hari raya 7 minggu. Yang dimana orang akan merayakan namanya panen besar. Mengadakan persembahan sulung, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu diperintahkan Tuhan harus dilaksanakan tiap tahun. Dan kenapa Tuhan suruh ke Yerusalem?
Karena di Yerusalem adalah tempat pusat salah satu agama yang luar biasa. Dan di sana banyak orang berkumpul. Maka Tuhan mau di sana ada gerakan Allah yang bekerja. Tuhan mau di sana melalui rasul-rasulnya ada banyak orang yang bertobat. Amin. Amin. Tapi Tuhan tidak akan melakukan itu sebelum Roh Kudus turun atas mereka. Itu firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan, mereka tidak akan mengalami mujizat sebelum Roh Kudus turun atas hidup mereka. Hidup saudara pun tidak akan merasakan bagaimana gairah mencari Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati. Maka kita lihat ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara tahu angin keras kalau datang, saya yakin ketakutan yang luar biasa datang. Tapi ketika angin tiupan Tuhan itu datang, bukan ketakutan yang ditimbulkan Tuhan, tetapi damai sejahtera yang luar biasa. Kenapa disebut angin? Karena dalam terjemahannya dikatakan kalau roh itu dikatakan oleh firman Tuhan, dalam bahasa Ibrani disebut ruah, dalam kata Yunani disebut pneuma atau angin, atau yang dikatakan dalam bahasa, maka dikatakan bahasa Indonesia sesuatu yang tidak kelihatan disebut angin, maka diterjemahkan kepada roh karena tidak kelihatan. Amin. Maka dikatakan kehadirannya seperti angin, bukan angin yang datang, tapi Allah hadir di sana melalui Roh Kudus. Dikatakan ketika ada roh di sana hadir, terjadi gemuruh yang luar biasa. Amin. Gemuruh yang luar biasa membuat mereka semua dikatakan, diteruskan pada ayat yang ketiga. Ketika gemuruh itu datang di tengah-tengah saudara seperti ini, tiba-tiba mereka semua dipenuhi apa? Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Ketika mereka dipenuhi Roh Allah, dikatakan ada satu tanda di atas kepala mereka, lidah-lidah api. Amin. Sehingga dikatakan mereka berbahasa roh, berbahasa yang mereka tidak mengerti. Tetapi pada waktu mereka berbahasa, kurang lebih mereka yang hadir di saat itu 120 orang yang ada di loteng itu. Mereka semua berbahasa, bahkan dikatakan, coba lihat ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka itu terjadi hal yang mencengangkan mereka. Mereka itu bukan orang kita, bisa pakai bahasa kita. Contoh saya, tiba-tiba saya tahu bahasa Mandarin, saudara pasti kaget. Amin. Kalau tiba-tiba saya coba bahasa Mandarin, saudara bilang, wah ini orang China sih ya. Oh bukan. Pada saat itu, kenapa bisa terjadi? Karena ada Roh Allah yang memenuhi mereka. Amin. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah dipenuhi Roh Allah? Ada banyak orang rindu dipenuhi Roh Allah. Ada banyak orang sudah berbahasa roh. Bahkan ketika dia berbahasa roh, dia menganggap hidupnya udah lebih baik dari orang yang tidak berbahasa roh. Salah. Amin. Ada orang berpikir karena dia nggak berbahasa roh, ada orang berbahasa roh begini, sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru, sepatu lama dibuang, sepatu baru dipakai. Haleluya. Ada orang berpikir kalau dia berbahasa roh, maka segalanya akan dimiliki dia. Oh tidak. Saudara tahu tantangan besar adalah ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, bagaimana saudara mempertahankan. Bagaimana kita mau mempertahankan roh itu sendiri. Dalam firman dikatakan, supaya roh itu tetap bernyala-nyala. Ada firman berkata, jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh, jangan menghujat Roh Kudus. Yang tiga itu jangan dilakukan, kata firman. Tapi bukan itu. Menghujat Roh Kudus tidak akan terjadi kalau titik-titik. Amin. Mendukakan Roh Kudus tidak akan terjadi kalau titik-titik. Amin. Menyangkal kuasa Roh Kudus tidak akan terjadi kalau titik-titik. Jawab sendiri. Amin. Jadi bagaimana saya supaya bisa mempertahankan roh yang ada padaku itu? Yang unik saudara, di Indonesia, ketika dia berbahasa roh, kemana-mana berbahasa roh. Berantem juga berbahasa roh. Amin. Berantem juga berbahasa roh. Dia pikir kalau berbahasa roh, yang teman musuhnya lari. Kalau saudara ketemu PD, potong saudara. Amin. Haleluya. Karena saudara berbahasa roh itu dikatakan firman Tuhan untuk membangun dirimu sendiri dan berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Amin. Itu tujuan dari bahasa roh. Tapi pada hari ini, bagaimana saudara mempertahankan api roh itu bernyala-nyala di tempat ini? Itu yang akan kita selidiki hari ini. Kata firman Tuhan,
kata firman Tuhan yang saya dapat untuk saya mau sampaikan hari ini. Kata firman Tuhan, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, kau harus berbuah. Itu pertama. Kau harus, bukan buah jengkol, bukan buah pete. Amin. Tapi buah apa? Buah, jangan takut, buah kedondong. Buah, kedondong masih. Buah, ya buah roh. Saudara tahu apa buah roh? Kasih. Kadang-kadang sendiri, kita buka saja dulu. Galatia pasal 5 ayat 22. Coba, ini jangan dikarang-karang. Galatia 5 pasal 22. Sudah dapat? Jangan dikarang-karang, saudara. Kasih, sukacita, ngarang-ngarang. Mana dia? Kok belum nongol? Cuma saya di situ. Halo saudara. Iya, puji Tuhan. Udah dapat? Kita baca ya 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Ini yang pertama. Kata firman Tuhan, bagaimana supaya saya bisa mempertahankan roh Allah tetap bernyala-nyala di dalam saya? Bukan cara supaya saya menyangkal, bukan. Tapi kata Tuhan, ketika roh itu berbuah, menyangkal pun dia tidak akan berani. Amin. Ketika roh Allah kita dipenuhi, karena tujuan Allah mengirimkan roh kepada saudara adalah untuk memberikan kekuatan kepada saudara, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, dan bahkan menginsapkan seluruh dunia kepada Tuhan. Itu tugasnya Roh Kudus. Dan yang lebih utama tugas daripada Roh Kudus kepada dirimu adalah membuat engkau kuat mempertahankan imanmu di hadapan Kristus Yesus. Waktu Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, dia begitu mudah meninggalkan Tuhan. Selingkuh dia. Amin. Dia bilang, Tuhan sampai ke lubang maut pun saya ikut. Tapi baru ditangkap Yesus, dia udah lari terbirit-birit. Bahkan sebelum ayam berkokok, dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Saudara, kalau saudara tidak memiliki roh, saudara tidak punya kekuatan di dalam imanmu mempertahankan iman itu sendiri. Maka ketika kita menuntut kesetiaan di gereja ini tidak akan ada saudara temukan. Kenapa di gereja tidak ada kesetiaan? Karena dia tidak memiliki roh. Justru yang ada Roh Kudus di dalam hatinya. Amin. Amin. Karena kalau Roh Kudus dalam hatinya, dia akan berontak ke sana kemari, sindir sana sindir sini. Karena Roh Kudus itu pembawa damai, karena buahnya tadi kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, itu buahnya. Artinya apa saudaraku? Karena sesungguhnya ketika buah itu kau miliki, kata Tuhan, hukum apapun tidak bisa melawan. Karena kata firman, pada zaman akhir banyak orang nanti masuk neraka. Saya takut saudara di tempat ini masuk neraka. Ayo loh. Loh kok bisa Pak John? Bukan mati setuju. Cepat ya. Cepat ya. Nanti setuju di bersatu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Terus? Bukankah demi namamu dan mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat? Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak benar mengenal kamu. Inilah daripada aku kamu sekali pembawa kejahatan. Maka yang saya katakan tadi, jangan kau berpikir ketika engkau punya bahasa roh, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, segalanya sudah jadi milikmu. Bahkan kalau kau sudah bangkitkan orang mati, berdoa untuk orang lumpuh berjalan, kau sudah pasti masuk surga. Kata Tuhan, tidak. Karena kata firman Tuhan, karena tidak semua nanti masuk surga. Jangan berpikir Tuhan aku sudah sembuhkan orang sakit, sudah membangkitkan orang mati. Amin. 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 Yang buta berlari-lari, amin. Ayo, mana ada yang buta bisa lari? Kenapa bisa yang buta berlari? Karena Tuhan sudah celipkan itu. Kata firman Tuhan, pada zaman akhir nanti orang banyak tidak akan masuk surga. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa dia tidak mengenal kita? Karena kita tidak menghasilkan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Ayat 17 ini lihat. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya, terus? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Karena kehendak Bapa apa sih? Matius 7:21 tadi, orang yang melakukan kehendak Bapa dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, saya lebih cepat aja dia lama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Itu Yohanes 15 ayat 8. Jika kamu berbuah banyak. Berbuah banyak itu maksudnya Galatia itu, roh itu harus berbuah. Bukan roh itu menghasilkan mujizat, bukan. Kalau saudara bisa menyembuhkan orang sakit itu namanya talenta, karunia. Rupa-rupa karunia pemberian. Tetapi yang namanya masuk surga, Tuhan hanya menyediakan siapa yang mau masuk. Itu hanya itu yang dilakukan orang. Amin. Karunia itu bisa dimiliki semua orang di tempat ini. Dalam kitab Yoel dikatakan bahkan anak kecil pun bisa bernubuat nanti pada akhir zaman. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau di gereja ini. Di gereja ini mau saudara berbuah-buah banyak. Memiliki buah yang itu kasih, kesabaran, kemurahan, sabar terhadap satu sama yang lain. Tunduk kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena kata Tuhan harus dihormati itu pemimpin. Engkau tidak tahu waktu dia jam 12 malam lagi mendoakan kamu. Ketika engkau sakit gigi dia mendoakan kamu. Sebetulnya nggak perlu didoakan sakit gigi itu. Amin. Amin. Saya kalau ketemu jemaat, Pak John doain saya sakit kepala. Minum bodrek sembuh. Apaan saya doain kamu? Minum bodrek. Amin. Setuju apa tidak? Sakit kepala kok pendeta kau panggil. Capek deh. Kenapa bisa begitu? Imanmu belum memiliki roh yang berbuah. Maka hari ini Tuhan perintahkan di tempat ini. Miliki roh yang berbuah. Karena kata Tuhan Yohanes 15 ayat 8. Kehendak Bapa adalah engkau menghasilkan buah-buah yang banyak. Saudara, ingat anak yang hilang. Waktu anak yang hilang, satu itu kurang ajar, bangsa itu orang. Amin. Anak yang satu itu yang kurang ajar. Belum mati bapaknya udah minta apa? Warisan. Itu artinya doain bapaknya cepat mati kan? Ya enggak. Kalau saya bapaknya ke bawah golok itu kusir. Kalau saya, untung bukan saya, tapi itu perumpamaan. Waktu dia minta, Bapak kasih. Bapak kasih. Bahkan abangnya sendiri dendam. Kayak kita mau hajar dia. Tapi luar biasa Bapak itu, saudara. Luar biasa. Dia jahat. Bahkan semua yang dimiliki hancur. Semua duit warisan yang dia miliki lenyap. Hanya untuk makan aja, makan makanan babi aja nggak dia sanggup makan. Karena nggak ada yang ngasih. Tapi kalau saya minta makan di tempat ini pasti banyak yang berlupa-lupa. Ngasih saya makan. Kenapa bisa begitu? Saya baru datang. Tadi Bapak Endroto bilang sama saya, udah makan Pak, oh puji Tuhan sudah. Tapi kalau ditanya lagi nanti habis khotbah, udah makan Pak? Belum, kedua kalinya. Amin. Waktu anak itu kembali, Yesus, Bapak lakukan apa? Oh, disambut, dipeluk, dicium. Bukan hanya di situ, pembantunya disuruh, lu sini, kasih sepatu, kasih baju, kasih semua, dikasih semua. Amin. Ikan dikasih sepatu kan? Anak raja. Amin. Saudara pun ketika saudara jadi anak raja, kata Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang raja, artinya umatnya Tuhan, umatnya raja. Saudara bisa bayangin kalau saudara umatnya raja. Saudara itu apa yang saudara tidak akan, apa yang saudara minta tidak akan Tuhan kasih. Tapi pertanyaan, kenapa ketika saya berdoa Tuhan tidak kasih? Tuhan gak kenal kamu. Jangan kau pikir aku kenal Tuhan, aku kenal Yesus, aku kenal pemilik surga, kau bilang. Tapi pemilik surga bilang, lo siapa kau? Nggak kenal. Bayangin kalau ada seorang anak menganggap bapaknya. Saya bangga banget kalau Bapak Endroto angkat saya jadi bapak anaknya. Senang banget, senang banget nih, tambah lagi dia kata. Tapi banyak orang tidak senang jadi anak Allah. Padahal kata Yohanes 1 ayat 12, coba cepat. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan Tuhan itu menjadikan kita anak. Bukan anaknya Pak Endroto. Pak Endroto aja aku bilang saya jadi anaknya udah bangga. Bukan lagi anak-anak. Saudara harus bergerak mencari Tuhan karena apa? Ini dia. Saudara harus menghasilkan buah. Saya yakin saudaraku, usahamu di tanah abang. Kalau rohmu berbuah, apa yang Tuhan tidak akan kasih sama kamu? Amin. Apa yang Tuhan tidak akan kasih? Tanah abang bisa iri sama kau nanti. Dia cari jimat dari mana? Kasih tahu. Gua punya jimat di gereja. Jimatnya luar biasa. Gimana? Luar biasa aja. Karena kalau kita berbicara jimat, saudara langsung takut. Kalau kita semua punya jimat Alkitab. Tapi jimatnya kepada Yesus. Amin. Amin. Mana ayatnya?
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, yaitu yes. Kalau kau percaya jadi anak Allah, kau harus berbuah. Maka ketika kau jadi anak Allah, kata Tuhan, minta apa saja, maka aku akan memberi. Kau belum kenal Tuhan, belum menerima Roh Kudus, belum merasakan kebaikan Tuhan, permintaanmu udah seabrak-abrak. Orang bilang kalau buka nama catatan, nggak habis-habis dari Pinang sampai ke sini. Tahu Pinang? Nggak tahu, kasihani saya. Bukan kamu saya. Tahu teman Mini? Oh, bangga dikit saya. Bayangin catatan doamu. Tuhan bilang, aku tahu kalau ini datang nanti pasti catatan doa terus yang dibawa. Setiap ketemu Pak Pendeta jangan lupa ya, doain anak saya. Besok datang, Pak Pendeta jangan lupa ya, doain anak saya. Bu, capek. Kalau saya pendeta, saya bilang capek. Karena apa? Kau punya iman. Seringkali kita berpikir pendeta itu segalanya. Memang iya, tetapi kau harus berbuah. Hari ini kau harus berbuah. Ambil keputusan. Kau jadi Kristen hanya cukup berbahasa roh? Kau hanya cukup jadi Kristen hanya dipenuhi saja? Atau kau pilih jadi Kristen yang berbuah? Yang mana? Ketika kau berbuah maka Bapa disenangkan. Kata Tuhan, ketika Bapa disenangkan, surga akan tertarik datang kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Surga itu akan tertarik, gemes, pengen ketemu tiap hari. Bayangin kayak orang lagi jatuh cinta. Siapa sudah jatuh cinta di sini pernah? Oh, ditunjuk Pak, jangan tunjuk Pak. Bapak juga pernah. Bapak ini nunjuk. Aku bilang yang pernah, Bapak nggak pernah. Nah, saya bingung Bapak ini karena nggak pernah jatuh cinta. Jangan-jangan dijodohin. Jangan-jangan sering berantem gara-gara itu. Saya kan nggak cinta kau. Jangan Pak, sorry. Kalau udah punya anak jangan bilang gara-gara dan gara-gara. Sudah stop, ketawa terus. Bah. Maka saudara akan terkasih sama Tuhan. Hari ini pesan Tuhan kepada saudara. Saudara harus berbuat. Saya yakin gereja ini bukan karena harus ada orang-orang hebat di sini. Saudaranya butuh sosok namanya Pak Pendroto Halim, tapi saudara lebih dari situ, saudara butuh Yesus. Ketika Roh Allah terjadi, ingat, ketika Roh Allah benar-benar suka sama kamu, akan terjadi seperti Rasul Paulus dan Silas waktu di penjara. Terjadi gerakan. Tapi kalau di sini terjadi kayak penjara, rontok ini saudara. Amin. Robo dari atas. Yang lagi santai dulu. Ngapain? Yang ada kita dimarahi. Tapi hari ini saya mau katakan, miliki buah. Coba lagi Yohanes 15 tadi. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu dan dengan demikian kamu adalah, jika kamu berbuah banyak, kau akan jadi milik Tuhan. Kau akan jadi. Maka saya tanya, saudara milik siapa? Saudara milik siapa? Saudara milik siapa? Bilang milik Tuhan, ada ketahuan kau belum jatuh cinta sama Tuhan. Kalau dia bilang kau milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Jangan ketika saudara pacaran baru dilihat orang, kau saudara gebukin itu orang. Tapi kenapa ketika Yesus saudara nggak bisa gebukin itu yang lain-lain? Maksudnya pekerjaan kau tinggalkan lanjut Tuhan. Buah roh miliki. Kalau buah pertobatan ya dibaptis, percaya kepada Yesus. Tapi yang karena ini masalah pencurahan Roh Kudus, saudara harus miliki buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan. Saudara harus miliki. Roh akan menjamah hari ini dengan lupa. Roh akan menjamah. Roh Allah tidak peduli kau latar belakang apa. Amin. Tapi bagaimana kau supaya dipenuhi Roh Kudus hari ini? Jangan pakai paradigma. Tidak akan pernah ketemu. Saudaraku, saya juga bingung. Kenapa saya diundang di tempat ini? Kayaknya karena udah habis kehabisan stok pembicara kali. Saudara tahu, saya hari ke-7 dipenuhi Roh Kudus saya. Pas hari ini saya dipenuhi Roh Kudus. Pada tahun 99 saya dipenuhi Roh Kudus. Di mana? Mana aja boleh. Saya malam ke-7 saya dipenuhi Roh Kudus. Makanya saya bilang, apa ini lagi dikasih tahu Roh Kudus sama gereja di sana ya? Hari ke-7 saya harus bersaksi. Saudara, hari pertama sampai hari ke-3 saya semangat. Hari ke-4 saya maki-maki Tuhan. Karena apa? Sebelah saya dari kemarin sudah berbahasa bakal lari-lari.
Saya bilang saya juga begitu, depan saya juga begitu. Saya kok enggak Tuhan, saya bilang sama Tuhan. Marah saya. Hari keempat, marah. Saya berdoa bukan berdoa sama Tuhan Yesus, saya berdoa. Hari ke-6 juga saya begitu. Tapi saya bilang, Tuhan, hari ke-7 ini hari terakhir, tapi jangan tiru saya. Karena saudara bukan seperti saya kecil. Jangan tiru saya. Hari ke-7 saya bilang, saya mau tinggalkan semua Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau dari saya adalah, ada yang mau saya berikan lebih kepada Tuhan supaya saya dipenuhi. Itu apa? Saya ambil pilihan untuk tinggalkan segala-galanya untuk Tuhan. Waktu itu saya pegang rokok. Sebetulnya saya nggak merokok, hanya pegang. Benar, saya nggak merokok. Serius. Iya benar, saya nggak merokok, hanya pegang. Maksud saya ke gereja pegang rokok, mau menyakiti hati Tuhan. Sebelum saya berangkat, saudara tahu, saya berzina dulu. Nah ini saya. Sebelum saya malam 7 itu, sore-sore saya cari perempuan. Artinya saya membuat Tuhan marah. Kalau enggak, saya enggak mau setia sama Tuhan. Itu saya dulu ya. Iya Pak dulu. Gak usah tanya lagi. Lalu, saudara, sebelum masuk pintu gereja, saya punya cincin. Cincin itu ada sesuatu. Saya copot, rokok saya pegang. Saya buang semua. Kebetulan depan gereja saya, gereja dulu itu sungai, pinggir-pinggir sawah. Seru saudara. Kalau ibadah siang-siang cepat saudara tidur di situ. Lalu saya bisa buang. Tuhan, ini terakhir saya berjanji sama Tuhan. Saya akan berikan hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saya akan tinggalkan hidup dan bla 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 bla. Saya cerita lah semua teman-teman. Orang udah masuk, baru saya terakhir masuk. Saya pilih tempat persis depan mimbar supaya pendeta itu prototin saya terus. Ternyata pendetanya gak mau prototin saya. Saya kan pengen diperhatiin. Begitu saudara, baru masuk pujian penyembahan, Bapak mulai jamah hati saya. Tiba-tiba saya nangis. Nggak tahu siapa suruh saya nangis, nggak tahu. Saya juga bingung kok saya nangis. Begitu saya nangis saudara, masuk firman sepanjang firman saya nangis sepanjang firman. Begitu dia bilang kita akan menerima Roh Kudus, siapa yang mau berlutut siapa yang terserah mau gimana terserah. Baru mulai curahkanlah kuasamu, saya langsung berbahasa roh. Keliling saya lari-lari saudara. Saya kalahkan teman saya. Bayangin saya bisa lari-lari. Akhirnya saya kepenuhan roh saat itu. Begitu selesai penyembahan, baju saya semua basah. Sampai ke rumah saya ditanya, orang berbahasa roh terus. Orang bilang, kau pakai bahasa apa? Satu minggu saya kerjanya berbahasa roh. Satu minggu. Karena enaknya bertemu dengan Tuhan. Saya rindu saudara hari ini mau bertemu dengan Tuhan, amin. Kalau saudara temukan Tuhan hari ini, saudara enggak akan peduli dengan kiri kanan. Karena saudara mau bertemu Bapa yang baik. Ingat, tidak semua orang masuk surga. Saya takut di antara saudara kiri kanan mau ada yang enggak masuk surga. Jangan pikir kau Kristen udah masuk surga. Tidak. Kristen tidak menjamin masuk surga, tapi Yesus dan imanmu yang menjamin masuk surga. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Saya nggak panjang lebar. Darah Yesus. Haleluya. Ora lava shake, ora lava takara lava shake. Ora lava shake. Ora lava shake, ora lava. Haleluya Yesus, mari tundukkan hidupmu di hadapan Tuhan. Hari ini ada Bapa di tempat ini, ada Roh Kudus. Berikan hormatmu kepada Dia. Oh, mari masuk dalam hadirat Tuhan, nikmati Dia. Dia ada di tempat ini saudara. Oh, engkau yang rindu di peneroan hari ini, tundukkan segala pikiran dan paradigmamu di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau Tuhan, aku mau. Kau harus berani bertindak malam ini. Kau harus berani ambil keputusan malam ini. Katakan, aku mau Tuhan.
Mengalirlah, penuhi kami semua. Penuhi hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Penuhi hati kami Tuhan malam hari ini. Setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan kami perintahkan tunduk dalam nama Yesus. Karena di tempat ini ada roh Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan di tempat ini. Benih setiap hati dan pikiran kami. Kuasai kami semua Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus.